Kel dengan cepat mendekati penjara di mana bau darahnya sangat menyengat. Dengan menggunakan kunci yang sebelumnya dia ambil, dia perlahan membuka pintu besi itu dan masuk ke dalam. Itu cukup besar untuk disebut penjara. Ada cambuk dan alat-alat penyiksaan lainnya, serta sofa mewah tempat Fenion duduk untuk menonton. Kel berjalan menuju sosok kecil yang terbaring dengan mata masih tertutup. Kalung pembatasan mana ada di lehernya yang mencegahnya menggunakan kekuatan apapun. Hei, naga itu masih diam bahkan setelah Kel memanggilnya. Dia menurunkan maskernya dan berkata, "Ayo keluar." Naga kecil itu akhirnya membuka matanya. Kel tersenyum melihat tatapan naga itu, karena di dalam mata birunya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia kehilangan keinginannya untuk hidup. Sementara itu di luar penjara, On dan Hong terlihat seperti sedang bermain dengan si penyiksa yang terbaring karena racun. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki, kedua anak kucing itu menoleh bersamaan. Kel sedang membawa naga kecil itu di dalam pelukannya. Dia lalu meletakkannya di depan anak kucing. Sepertinya itu menyakitkan. Sedih sekali, kata On dan Hong sambil mengitari naga itu. Perkataan mereka dibalas dengan geraman. Ini mungkin karena pertama kalinya dalam hidup naga itu dia melihat sesuatu selain manusia. Itu pasti sakit, kata On mendekati Kel dan mengetuk kakinya. On sepertinya memikirkan ramuan ajaib yang dibawa oleh Kel, tapi dia tidak bisa memintanya untuk itu. Jadi dia hanya bertindak seperti ini. Tidak usah dibicarakan juga, aku tahu, kata Kel. Sebenarnya dia juga berencana menggunakan potion penyembuh, tapi sebelum itu dia harus menyingkirkan kalung yang mengunci mana itu. Dengan begitu, potionnya akan bekerja dengan benar. Ketika Kel berjalan, kakinya terantuk sesuatu. Itu adalah si penyiksa. Dia lalu dengan santai menendang tubuh itu karena menghalangi jalannya. Naga yang menyadari siapa yang ditendang oleh Kel lalu menggeram dengan tatapan marah. Kel menepuk-nepuk dinding untuk mencari jalur pelarian yang telah disiapkan Fenion. Selagi Kel melakukan itu, para anak kucing masih bermain dengan si penyiksa dan mengeong dengan gembira. Di buku tertulis kalau Fenion sangat mengkhawatirkan penyusupan sehingga dia membuat jalur pelarian. Itu jalur rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh si penyiksa. Dinding gua itu bergelombang. Kalau berjalan mengikuti tembok dan bertemu dengan bagian yang datar, tempat itu adalah jalur pelariannya. Beberapa saat kemudian, Kel menemukannya. Kalau menggunakan kekuatan yang cukup, katanya tembok itu akan langsung terbuka. Kel menoleh saat dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika dia mengetahui kalau itu adalah Choi Han, dia bertanya apa yang di luar sudah selesai. Choi Han mengiyakan, dan dengan ringan dia mengayunkan pedangnya ke udara untuk menghilangkan darah sebelum mendekati Kel. Tatapannya segera berubah ke arah naga dan keningnya mulai berkerut. Itu adalah reaksi alami ketika melihat makhluk kecil berlumuran darah. Choi Han memperhatikan sekelilingnya. Naga kecil yang sedang menggeram dan kedua anak kucing yang terlihat sedang bermain dengan ceria. Saat itu Kel memanggil Choi Han. Choi Han pun segera melaporkan kalau dia sudah melakukan sesuai perintah Kel, yaitu membiarkan pekerja kecil yang kabur dan melumpuhkan orang-orang yang kuat. Kel memujinya untuk itu. Dia lalu mengetuk dinding yang ada di depannya dan menyuruh Choi Han untuk memukul ke arah yang dia tunjuk. Choi Han yang mendengar perintah itu kemudian bertanya apakah dia harus memukul dengan sekuat tenaga. Mungkinkah Choi Han berniat untuk menghancurkan seluruh gua? Pikir Kel dengan ekspresi aneh. Dia lalu menjawab untuk memukul secukupnya. Kira-kira untuk menghancurkan tembok sekitar 10 cm. Dan dengan polosnya Choi Han bertanya lagi. Jadi apakah maksud Kel untuk hanya menyenggol dinding itu sedikit saja? Benar, disenggol saja, Kel menanggapi. Dia melihat Choi Han meraba-raba dinding itu sambil mengulang perkataan Choi Han tentang hanya menyenggol dinding itu sedikit saja. Padahal dia bahkan tidak bisa menghancurkan tembok itu bahkan jika dia memukulnya sekuat tenaga. Kel yang berusaha mengabaikan tembok gua yang baru saja hancur, kemudian mengangkat naga kecil itu. Di sisi lain, kedua anak kucing menatap Choi Han dengan pandangan kagum. Dengan naga hitam di pelukannya, Kel lalu mengajak mereka untuk kembali. Atas perintah Kel itu, anak kucing segera naik ke punggung Choi Han sebelum Choi Han melangkah ke dalam terowongan. Beberapa saat kemudian, mereka semua telah berada di luar goa. Naga kecil itu menatap ke langit malam dengan kagum. Itu adalah pertama kalinya naga itu melihat apapun selain dinding gua dalam 4 tahun hidupnya.
Ketika Kel meletakkan naga itu di atas rumput, mata biru itu segera menatap ke arahnya dengan dipenuhi kewaspadaan. Kel yang mulai tidak tahan dengan tatapan itu kemudian berkata untuk berhenti melihatnya seperti itu karena dia sedang menolongnya. Sikap naga yang sangat waspada membuat Kel berpikir kalau sepertinya Finion telah menyiksanya habis-habisan selama 4 tahun. Secara pribadi dia suka naga itu. Dia atau Kembroxo menyerah pada dunia karena tumbuh sebagai yatim piatu yang dipukuli. Tapi anak itu berbeda dengannya yang seperti itu. Hei, ucap Kel untuk memastikan naga itu menatapnya. Dia lalu mengeluarkan alat pemotong berbentuk gunting dengan banyak segel sihir di kedua bilah pemotongnya. Keberadaan pemotong itu yang tiba-tiba membuat sekelilingnya berubah menjadi sunyi. Choi Han dan kedua anak kucing kaget melihat pemotong di tangan Kel. Kel mendecakkan lidahnya pada tanggapan mereka dan mendekati naga itu. Dia kemudian meraih kalung yang melingkari leher naga yang membuat anak-anak kucing terkesiap. Mengabaikan respon kedua anak kucing, dia mengarahkan pemotong itu ke leher naga yang menutup matanya. Dan ketika naga itu membuka matanya lagi, alat pemotong mana sudah terpotong dan jatuh ke tanah sambil mengeluarkan percikan listrik. Tatapan naga kembali tertuju pada Kel. "Apa yang kau lihat?" kata Kel pada naga itu. Dia lalu membuka sarung tangannya yang tahan listrik dan menyerahkannya pada Choi Han sebelum menyuruh Choi Han untuk membuang kalung pembatas mana yang masih mengeluarkan arus listrik. Naga itu menatap mereka dalam diam. Kel mengeluarkan sebotol ramuan dan berjongkok di depan naga yang menggeram ke arahnya. "Kamu tahu berapa banyak uang yang aku habiskan untukmu?" ucap Kel. Dia lalu memegang kepala naga itu agar tidak bergerak. Naga kecil yang menerima perlakuan Kel berpikir kalau hal itu sama dengan yang orang-orang itu lakukan. Memegang kepalanya dan mulai menyiksanya. Kel memasukkan ramuan pada mulut naga dan berkata karena dia telah menghabiskan begitu banyak uang, lebih baik naga itu sembuh dengan baik agar sebanding dengan uang yang dia gunakan. Naga itu menelan ramuan yang Kel berikan. Dia tidak merasakan sakit. Dan ketika tubuhnya diselimuti aura biru yang sepertinya adalah mana naga, luka-luka di tubuhnya langsung menghilang. Kel kemudian bertanya pada naga kecil itu, apa yang ingin dia lakukan sekarang? Dia adalah seekor naga, makhluk yang paling pintar dan hebat. Kel juga tahu dia bisa bahasa manusia, karena itu dia meminta naga untuk menjawab. Kalau sudah bebas, apa yang akan naga itu lakukan? Naga hitam menatap Kel. Dan sebuah kalimat kemudian keluar dari mulutnya. "Aku ingin hidup." Naga kecil itu melanjutkan kalau dia akan pergi. Dia tidak mau dijinakkan. Kel berkata, lakukanlah. Dia adalah naga, jadi dia berhak untuk hidup bebas. Kel tidak akan memelihara naga itu. Mendengar perkataan Kel, naga itu dengan tiba-tiba berteriak kalau Kel pembohong. Karena manusia selalu saja berbohong. Sekarang, kemarahan terlihat di mata birunya. Di luar dugaan, Kel mengiyakan perkataan naga itu. "Aku juga pintar berbohong. Biarpun begitu, hiduplah sesuai dengan yang naga itu inginkan, dengan bebas." Kel kemudian berbalik dan meninggalkan naga itu yang masih menatapnya. Sekarang sudah beres. Dengan melepaskan naga, dia memberi kesulitan pada Finion dan juga menjaga desa. Setelah memikirkan itu, Kel mengajak Choi Han dan kedua anak kucing untuk kembali. Choi Han menatap naga itu sekilas sebelum berbalik dan mengikuti Kel. Saat itu Choi Han sadar mengenai sesuatu bernama kebebasan melalui naga itu. Kel berjalan memunggungi naga hitam tanpa penyesalan. Yang terpenting, dia tidak perlu bertanggung jawab atas naga, jadi itu adalah hal yang bagus. Anak-anak kucing yang ragu melihat naga itu sejenak, sebelum berbalik melihat Kel dan mengikutinya dari belakang. Begitu saudara kucing itu berpaling, naga kecil itu mengangkat kepalanya. Sambil melihat mereka berjalan pergi, dia berkata, "Dia benci manusia." Kalimat itu terhenti sejenak dan pandangannya beralih ke botol ramuan sebelum melanjutkan. "Manusia itu jahat. Tapi untuk beberapa alasan, naga itu lebih memperhatikan punggung manusia, ras yang biasa dan dibencinya, daripada langit malam yang dilihatnya untuk pertama kali." Hong perlahan mendekati saudara perempuannya On dan berkata sepertinya anak itu akan mengikuti mereka.
On menyetujui perkataan saudaranya, karena dia juga berpikir hal yang sama. Berarti kita jadi akan punya adik bungsu, jawab Hong. Sepertinya begitu. Pembicaraan yang penuh keceriaan itu terputus oleh suara Kel yang berkata, kedua anak kucing itu berbicara hal yang tidak-tidak. Karena naga pada dasarnya sangat mandiri dan tidak suka berada di bawah manusia. Apalagi anak itu disiksa, pasti dia akan membenci manusia. Mendengarnya, kedua anak kucing mengembuskan nafas berat karena kecewa tidak jadi mempunyai adik bungsu. Kel berhenti berjalan dan berbalik melihat kedua anak kucing dan menyuruh mereka untuk mengambil alat yang mereka kubur. Dia lalu menyentuh bahu Choi Han sembari berkata Choi Han sudah bekerja keras. Kel sadar kalau hari itu pasti pertama kali Choi Han menyelamatkan sesuatu. Meski sebelumnya dia pernah bertarung dengan perampok, itu lebih cenderung melindungi daripada menyelamatkan. Walaupun setelah Kel mengubah ceritanya, Choi Han jadi menyelamatkan naga bukan desa, tapi bukankah itu tidak masalah? Pikir Kel terlihat puas. Saat itu Choi Han memanggilnya dan bertanya, kalau naga itu ingin mengikutinya berdasarkan keinginannya, apa yang akan Kel lakukan? Ekspresi Kel menjadi dingin. Itu tidak mungkin terjadi, ucap Kel. Choi Han yang masih penasaran berkata itu hanya seandainya. Kel memikirkannya sejenak sebelum menjawab. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang tidak terjadi dan hal-hal yang sudah lewat. Setelah mengatakan itu, dia berjalan meninggalkan Choi Han. Sementara itu, untuk beberapa alasan, Kel tiba-tiba merinding dan melihat ke arah belakang untuk pertama kalinya sejak mereka berjalan menjauh dari naga. Mana mungkin, gumamnya ke arah kegelapan hutan. Kel kembali ke penginapan dan tertidur. Itulah kenapa Kel tidak mengetahui kalau naga itu menggunakan sihir menjadi tidak terlihat dan duduk di ambang jendela dalam waktu lama sambil memeluk erat botol ramuan penyembuh yang diberikan Kel padanya. Keesokan harinya, Kel duduk di depan Choi Han sambil minum air dingin. Mungkin karena kemarin terlalu kacau, dia jadi tidak sadar. Tapi karena sudah tidak gugup, sekarang dia jadi mual akibat minum di siang hari sebelumnya. Lalu, dia juga tidak bisa tidur dengan lelap karena rasanya ada yang terus memperhatikannya. Kel bertanya pada Choi Han apa dia sudah membereskan semuanya. Choi Han mengiyakan. Dia sudah menghapus jejak mereka, juga membuat jejak palsu yang mengarah ke barat. Kerja bagus, kata Kel sambil menguap. Choi Han kemudian berkata, sepertinya ada kota setelah mereka melakukan perjalanan beberapa hari lagi. Apa itu titik tengah yang Kel bicarakan sebelumnya? Benar, jawab Kel. Kota selanjutnya bernama Puzzle City, titik di mana mereka akan berpisah. Walaupun untuk sampai ke sini butuh waktu lama karena mereka harus terus melewati gunung, tapi dari sini sampai ibu kota jalannya sudah bagus, jadi mereka akan sampai dalam waktu dekat. Choi Han mengangguk mengerti. Dia terlihat ragu sejenak sebelum berkata kalau dia pergi ke Villa Viscount dalam perjalanan pulang untuk mengecek. Dan di sana semuanya terlihat kacau. Lalu terdapat prajurit dan kesatria yang meninggalkan desa ini. Mereka pasti pergi untuk melapor. Setelah itu, Choi Han terlihat ragu lagi untuk mengatakan sesuatu. Sampai Kel melihatnya dengan sebal dan bertanya kenapa Choi Han terus terlihat ragu-ragu. Karena itu, Choi Han segera melanjutkan laporannya. Seluruh area di sekitar jalur pelarian rahasia di gua yang mereka gunakan kemarin sudah hancur. Kedua anak kucing yang mendengar itu terkejut menatap Choi Han. Kel terdiam sejenak. Dia lalu berkata, naga itu yang melakukannya. Kali ini kedua anak kucing dan Choi Han yang terkejut menatap Kel. Kel sambil berdiri berkata lagi, tidak membunuh orang-orang di sekitar situ saja sudah untung. Dia pasti sedang menahan diri karena masih kecil dan ketakutan. Kel memikirkan naga itu. Dia pasti menghancurkan jalur pelarian karena takut ada seseorang yang datang. Lalu seluruh areanya dihancurkan untuk merusak alat-alat sihir. Karena naga adalah makhluk yang peka terhadap mana. Meski masih 4 tahun, tapi dia pintar juga, puji Kel. Choi Han yang mendengar perkataan Kel berkata dia mengerti. Dia memang merasakan kekuatan mana yang sangat besar. Makanya bahaya kalau meremehkan naga hanya karena dia masih kecil. Urusan mereka sudah selesai, jadi keluarlah. Kata Kel menyela perkataan Choi Han dan menyuruhnya pergi. Sebelum Choi Han keluar, Kel bertanya apa dia akan tidur sampai saatnya berangkat. Choi Han berbalik dan menjawab tidak.
Dia harus pergi untuk membantu Big Rocks. Kel tersentak dan dengan cepat berkata kalau Choi Han dan Big Rocks sepertinya sudah akrab. Ekspresi Choi Han menjadi dingin sebelum dia berkata mana mungkin. Dia tidak akrab dengan Big Rocks. Begitu ya, ucap Kel merespon dengan agak terbata. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi Choi Han seperti itu. Choi Han membungkuk sebelum berbalik dan berjalan lagi. Saat itu, Kel memberikan perintah untuk menemui Hans di luar dan menyuruh dia untuk menyiapkan alkohol. Mata Choi Han terbuka lebar karena terkejut ketika dia melihat kembali ke arah Kel. Dia melihat bolak-balik antara Kel yang terlihat santai dan jam yang menunjukkan pukul 10 pagi. Kel mengikuti arah pandangan Choi Han dan menjawab pertanyaan bisu Choi Han. Apa Choi Han tidak tahu yang namanya minum sebagai penyembuh hangover? Saat Kel menuruni tangga, dia melihat Choi Han yang berdiri diam di ujung tangga dengan mata terpaku pada suatu tempat. Dia bisa melihat wakil kapten sedang berbicara dengan salah satu kesatria yang telah dibuat pingsan oleh Choi Han kemarin. Dia mendekat dan menendang kaki Choi Han kemudian berbisik. Kenapa Choi Han terlihat takut? Choi Han tersentak pada bisikan Kel sebelum tersenyum canggung dan menjawab. Seharusnya dia sudah membuat kesatria itu tidak bisa bergerak seharian. Tapi ternyata kesatria itu bisa kembali bergerak lebih cepat dari yang dia duga. Sepertinya dia menilai orang lain terlalu lemah. Kel segera berjalan meninggalkan Choi Han setelah dia mendengar Choi Han berkata dengan semangat, sepertinya lain kali tidak akan masalah jika dia menyerang lebih kuat. Kel sudah menduganya. Choi Han seperti tokoh utama yang menghancurkan semuanya demi keadilan yang dia pikirkan. Dia duduk di mejanya dan pemilik penginapan datang membawa alkohol yang diminum Kel sebelumnya. Melihat itu, Kel berkata semakin dia melihat kakek itu, rasanya dia semakin suka. Dia tersenyum pada lelaki tua yang gugup itu dan terus berbicara. Lelaki tua itu benar-benar seperti orang yang pandai berbisnis. Itu adalah pujian. Dia membawa sesuatu yang sangat pas sebagai minuman penyembuh hangover pagi. Kel memegang botol alkohol sambil memperhatikan wakil kapten yang berkata, kemarin mereka makan bersama-sama untuk melepaskan lelah karena perjalanan yang panjang. Semuanya minum-minum dan beristirahat. Tidak ada seorang pun yang keluar dari penginapan ini. Dia tidak mengerti kenapa orang-orang Viscount penasaran tentang hal itu. Kesatria milik Marquess tampaknya memperkenalkan dirinya sebagai seorang milik Viscount. Kesatria itu tersenyum pada tatapan curiga wakil kapten dan menjawab, itu karena kemarin ada pencuri yang menyusup ke daerah Villa Viscount. Mereka kehilangan sedikit barang, jadi mereka ingin memeriksa apa orang lain mengalami hal yang sama atau tidak. Kel menegak alkohol itu langsung dari botolnya. Kurasa pencuri naga tetaplah pencuri, pikirnya. Dia lalu meletakkan botol itu dengan keras di meja hingga mendapat perhatian dari orang-orang di sana. Apa lihat-lihat? Tanyanya ketika kedua orang itu menatapnya. Kesatria itu segera membungkuk dan mengalihkan pandangannya. Wakil kapten memandang ke arah Kel dengan canggung, sebelum mengeluarkan botok palsu dan kemudian berkata dengan percaya diri. Tuan muda kami kalau pagi tidak minum alkohol tidak akan merasa segar seharian. Jadi dia hanya minum karena itu. Dia menyebutnya minuman penyembuh hangover. Beliau adalah orang yang punya aspirasi tinggi soal hangover. Orang yang menyenangkan, kata kesatria itu merespon. Semoga perjalanan Anda aman sampai tujuan. Kel melihat kesatria itu berjalan pergi. Dengan begini, kecurigaannya terhadap pihak Kel sebagai pencuri akan hilang. Karena dia sudah melihat Kel si pembuat onar dengan matanya sendiri, dia pasti berpikir tidak ada kemungkinan seperti itu. Siapa yang akan berpikir kalau anak bangsawan yang minum di tengah perjalanan meski menerima perintah dari istana adalah sesuatu yang normal. Kemungkinan meski Fenion tahu kejadian ini pun, dia pasti tidak akan tahu kalau Kel adalah pelakunya. Karena tidak mudah menemukan keterkaitannya dengan organisasi rahasia yang memiliki simbol bintang. Dia lalu memanggil Ron dan menyuruhnya membawakan teh lemon madu. Sepertinya itu yang terbaik untuk hangover, kata Kel. Sambil menikmati tehnya, Kel tersenyum puas. Karena tidak bisa menemukan pelakunya meski sudah mengikuti jejak yang tersisa, saat ini Fenion pasti sedang kesal, pikirnya. Taylor. Dia adalah satu-satunya orang baik dalam keluarga Marquess. Anak laki-laki tertua yang diabaikan karena lumpuh dari bagian pinggang ke bawah akibat ulah adiknya Fenion. Demi mendapatkan kekuatan yang dapat menyembuhkan kakinya,
Dia menggeledah semua dokumen kuno yang ada, tapi tidak ada catatan mengenai kekuatan seperti itu. Meski begitu, bukankah dia tidak bisa mati begitu saja? Melalui buku yang tidak sengaja dia beli di toko buku tua, dia mendapat petunjuk kecil, pemulihan dan menara batu. Dalam buku kuno yang tebal itu, petunjuk yang bisa dia tafsirkan hanya dua kata. Tapi Taylor segera pergi ke tempat yang mengingatkannya pada dua kata itu. On bertanya pada Cale apa mereka akan berkemah hari itu. Cale mengangguk. Mulai hari ini mereka akan berkemah di perjalanan. Pandangannya beralih keluar jendela. Kalau ingin menginap di Puzzle City, tidak ada pilihan lain selain memadatkan jadwal. Alasan kenapa dia harus pergi ke kota itu tidak lain karena kekuatan kuno yang sama dengan perisai yang tak terhancurkan yang dia miliki, yaitu vitalitas jantung. Karena kekuatan yang sekarang juga sedang dicari Taylor dengan segenap hati ada di tempat itu. Kalau dia bisa mendapatkan kekuatan itu, maka kekuatan perisai yang melindunginya akan semakin kuat. Meskipun dia merasa bersalah karena mengambil harapan terakhir Taylor, kekuatan itu lebih dibutuhkan oleh Cale yang menuju ke ibu kota. Taylor pasti sudah tahu kalau itu adalah kekuatan khusus untuk pemulihan dan daya tahan. Tapi dia tidak tahu kalau kekuatan itu tidak bisa dipakai oleh tubuh yang sudah terluka. Kalau dilanjutkan, pada akhirnya Taylor akan mengetahui faktanya dan putus asa setelah mendapatkan kekuatan itu. Meski itu adalah kekuatan yang dia dapatkan dengan susah payah, kekuatan itu tidak bisa melindungi nyawanya dari Fenion. Pada saat itu, Cale menoleh melihat ke arah anak-anak kucing. Dia bisa melihat pupil emas mereka bersinar ketika anak-anak kucing itu mulai berbicara. Anak kucing perak berkata kalau Hans bilang padanya, katanya permohonannya akan terkabul kalau berdoa di menara batu. Dan katanya menara batunya cantik. Anak kucing merah menambahkan. Mereka lalu meletakkan kedua kaki depannya di paha Cale dan berbicara dengan mata berbinar. Kalau itu menyusahkan tidak perlu sih, tapi kami ingin coba ke sana sekali saja. Kalau merepotkan sih tidak perlu, tapi kami ingin pergi bersama-sama. Melihat mereka yang seperti itu, Cale bertanya mereka ingin memohon apa. Hong menggoyangkan bulunya yang kini lebih sehat dan berkilau berkat perawatan dari Hans dan berteriak kegirangan. Supaya adik bungsu pergi bersama mereka. Setelah mendengar itu, Cale dengan cepat dan tegas langsung menyuruh mereka untuk berhenti. Dia segera mengabaikan anak-anak kucing dan berpaling dari mereka. Kereta itu berhenti pada saat yang sama. Mereka telah tiba di lokasi perkemahan untuk malam itu. Lalu keesokan harinya, Cale menatap rusa mati yang ditinggalkan di perkemahan mereka. Di dekat rusa itu ada gambar sendok dan garpu yang digambar di tanah. Kalimat yang diungkapkan dengan coretan seakan orang yang melakukan itu tahu bahasa lisan tapi tidak bisa menulis. Dia tidak tahu alasannya tapi hal itu membuatnya cemas. Cale menatap Choi Han yang tersenyum. Seharusnya makhluk yang berhasil membuat Choi Han berpura-pura tidak tahu meski berjaga sepanjang malam hanya satu. Itu pasti naga itu. Cale memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu dan berjalan pergi. Akan tetapi, bahan baru diletakkan kepada mereka setiap kali Cale dan lainnya berkemah di luar. Babi hutan, kelinci, dan segala macam lainnya. Padahal dia mengira naga itu akan menyerah kalau dia berpura-pura tidak tahu. Ternyata dia keras kepala. Cale duduk dengan lelah sambil berharap naga itu tidak mengikuti mereka ke istana. Tapi Choi Han yang berada di dekatnya yang sedang bermain dengan anak-anak kucing memiliki pandangan berbeda dan berkata, "Bukankah naga itu manis? Dia seperti anak kecil yang tidak kehilangan kepolosannya." Cale menatap Choi Han dengan tidak percaya. Sepertinya Choi Han harus melihat naga itu menghancurkan satu gunung dulu baru tidak bisa berkata begitu. Dan juga, katanya dia benci manusia, tapi kenapa dia seperti itu? Padahal Cale berharap dia menambah kekuatannya dan menghancurkan Mercustan. Dengan begitu, wilayah kekuasaan Enitus akan menjadi sedikit lebih damai. Sementara itu, anak-anak kucing terlihat bersemangat sambil melihat keluar jendela. Itu karena menara batu yang ada di setiap rumah. Cale berkata dengan santai karena ini kota menara batu. Setelah mereka tiba di penginapan, Hans berkata mungkin karena menjelang festival jadi musim sepi. Biaya penginapan tidak begitu mahal. Cale merasa aneh dan bertanya, ini bahkan bukan daerah yang banyak batu, tapi ada festival menara batu. Mendengar itu, Hans berkata dia tahu alasannya. Ada kisah yang menyedihkan namun menggugah pikiran yang diturunkan selama berabad-abad.
Dan Kel berkata dengan ringan kalau panjang tidak usah cerita. Hans yang mengabaikan perkataan Kel mulai berbicara. Legenda ini tidak lain adalah cerita zaman kuno. Kel yang tertarik mendengar kata zaman kuno, kemudian duduk di sofa setelah mereka sampai di kamar. Sambil menyesap anggur, dia lalu meminta Hans untuk menceritakannya. Hans memulai. Pada suatu masa, katanya kota ini diabaikan oleh dewa. Kel kaget. Dia tidak percaya Puzzle City diabaikan oleh dewa. Ini cerita yang baru pertama kali ku dengar, katanya. Soalnya Tuan Muda tidak belajar sejarah, jawab Hans. Kel menunjuk Hans dan bertanya sampai kapan dia mau kurang ajar. Hans membela diri dengan berkata, memberitahu sesuatu yang tidak diketahui majikan adalah salah satu sikap pelayan yang baik. Dia lalu melanjutkan ceritanya. Dia tidak tahu apa penyebabnya kota ini diabaikan oleh dewa, tapi pada saat itu, orang-orang yang terbentuk dalam beberapa kelompok mulai membangun beberapa menara batu. Dan katanya itu adalah cara berdoa yang mengandung suatu harapan. Jadi, apa harapannya terkabul? Tanya Kel. Hans menanggapi pertanyaan Kel dan berkata tidak. Katanya doa mereka tidak ada yang terkabul satupun. Karena itu di kota ini tidak ada satupun kuil. Kel menatap Hans. Karena dewa membuang kita, jadi untuk apa kita melayaninya? Apa maksudnya begitu? Ucap Kel. Tuan muda kita ini pintar tanpa belajar, kata Hans tersenyum lebar. Kel dengan kesal berkata, terus saja Hans bicara yang tidak perlu. Hans melanjutkan lagi. Pokoknya karena itulah di kota ini yang ada bukannya kuil, melainkan menara batu. Setelah itu, menara batu itu menjadi sejenis janji. Janji antar manusia, dan juga janji manusia dengan dirinya sendiri. Kel lalu bertanya tentang janji itu. Manusia yang harapannya terkabul akan meruntuhkan menara batu miliknya, jawab Hans. Senyum muncul di wajah Kel. Kota yang menarik, katanya sambil melihat koin di tangannya. Hans berkata lagi kalau orang-orang kota ini tidak mencari dewa, karena kalau ingin mewujudkan harapan, mereka harus melakukannya sendiri. Oleh karena itu, menghancurkan menara batu bermakna penaklukan. Kel yang selesai menumpuk koinnya berkata, apakah itu berarti itu bukan menara yang dibuat dengan hati yang bersandar pada dewa? Hans membenarkan, itu adalah tekad untuk diri sendiri. Pada akhirnya, tidak benar bahwa dewa mengabulkan harapan, Kel menimpali. Hans membenarkan lagi, meskipun menyedihkan karena diabaikan, entah kenapa cerita ini juga sangat memberikan harapan. Pada saat itu, tiba-tiba saja Kel menyuruh Hans untuk menundukkan kepala. Walaupun tampak bingung, Hans mengikuti perintah Kel. Dan dia tersentak ketika melihat anak kucing menatapnya dengan marah. Hans yang tidak tahu kenapa mereka marah dengan bingung berkata dia akan membawakan makanan karena mengira mereka lapar. Tapi Kel tahu jawabannya. Dia mengingat hal-hal yang dikatakan anak-anak kucing sebelumnya. Tentang Hans yang berkata kalau pergi ke menara batu dan berdoa, katanya harapan akan terkabul. Hans masih mencoba untuk meredakan anak-anak kucing dengan memberikan makanan. Karena itu dia meminta izin pada Kel untuk pergi sebentar. Kamu tidak kembali juga, aku tidak peduli, balas Kel. Kalau begitu saya akan segera kembali, kata Hans mengabaikan perkataan Kel dan berjalan keluar. Selanjutnya, Kel menatap Ron yang masih ada di sana. Dia lalu menyuruh Ron untuk pergi beristirahat. Ron bertanya apa Choi Han akan pergi 2 hari lagi. Kel tiba-tiba berpikir dan mulai tersenyum ketika dia balas bertanya, apa Ron tidak mau Choi Han pergi? Apa dia mau bersamanya? Ron terdiam sejenak sebelum tersenyum dengan ramah seperti biasa dan berkata, mana mungkin dia pergi dan meninggalkan Tuan Muda. Dia suka berada di samping Kel. Dan kalimat itu berhasil membuat Kel merinding. Ron berkata lagi, dia hanya berpikir kalau lebih baik Choi Han terus bersama dengan mereka. Sekarang dia harus mengatakan kata-kata perpisahan pada Choi Han sebelum dia pergi. Big Rocks juga pasti akan merasa kecewa. Kalian bertiga bisa sering bertemu di ibu kota. Pada akhirnya kalian juga akan bersama, ucap Kel. Kemudian dia melanjutkan dalam hati. Dengan begitu, kalian akan pergi ke kerajaan Rosalind dengan akur. Bukankah itu bagus? Ron yang masih tersenyum bilang kalau dia menantikan kebersamaan mereka semua di ibu kota. Termasuk Choi Han. Semua orang sampai di ibu kota dengan selamat adalah harapan dari orang tua ini.
Kel memegang kepalanya yang sepertinya berdenyut. Apa dia terlihat seperti orang yang akan mempercayai kata-kata itu? Padahal Ron bukan manusia yang punya perasaan ingin menanti sesuatu atau berharap semuanya sampai dengan selamat. Setelah itu, Kel menyuruh Ron untuk keluar juga. Di sisi lain, kedua anak kucing dengan air mata menetes berkali-kali mengatakan Hans pembohong. Padahal mereka percaya padanya. Mereka mengeluarkan amarah mereka sementara Kel mengabaikan kedua anak kucing itu dan sibuk dengan pikirannya sendiri. Orang itu, bukankah katanya orang itu hidup sampai 150 tahun? Kekuatan yang ditinggalkan manusia zaman kuno yang mati secara alami karena usia tua, yaitu vitalitas jantung. Katanya orang itu menganggap kekuatannya sebagai kutukan. Kel berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu. Kedua anak kucing otomatis mengikutinya. Ketika Kel membuka pintu, Hans kebetulan berada tepat di luar pintu. Melihat wakil kepala pelayan yang berdiri tersentak dengan tangan penuh, Kel merapikan pakaiannya sedikit dan mulai berbicara. Ayo pergi melihat menara batu. Anggotanya hanya Choi Han dan mereka. Lalu bawa juga On dan Hong. Kel memegang bahu Hans dan menyuruhnya bersiap. Manusia yang hidup sampai umur 150 tahun lalu mati itu ingin menyusun menara batu di tempat angin berkumpul. Di tempat itu dia berusaha keras selama lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikan menara batu. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menyelesaikannya. Kel penasaran apa yang diharapkan oleh orang itu dengan segenap hati. Tapi itu bukanlah urusannya. Jika memang dia harus membuat menara, dia akan membuatnya terlihat keren. Kel, kedua anak kucing, Choi Han, dan Hans pun tiba di pintu masuk reruntuhan menara batu. Kel menutupi wajahnya karena terik matahari di siang hari. Saat melihat sekitar, mata Kel menangkap sesuatu, dan dia diam-diam bersembunyi di antara Hans dan Choi Han. Di kejauhan ada seorang pria dan wanita berpakaian santai. Pria yang berada di kursi roda dan wanita yang mendorong kursi roda menuju pintu keluar. Kel sudah menduga dia akan ada di sana. Anak laki-laki tertua keluarga Stan, Taylor. Lalu utusan dewa, Cage. Kel memang datang karena ingin melihat menara batu. Tapi untuk berjaga-jaga, dia harus mengawasi kedua orang itu. Karena dia hanya tahu deskripsi penampilan luar mereka. Kedua orang itu sedang mengobrol. Taylor bertanya kenapa Cage mengajaknya ke sana. Cage menjawab kalau itu wahyu dari dewa atau omong kosong apalah itu. Sudah beberapa hari, setiap malam dia datang terus ke mimpinya sampai membuat mimpinya tidak tenang. Dia bilang penyelamat masa depan mereka akan muncul. Jadi mereka disuruh cepat-cepat datang ke tempat itu. Dia juga bilang dia tidak tahu bagaimana manusia itu akan bertindak ke depannya. Mendengar cerita itu, Taylor bertanya, ada juga manusia yang tidak bisa ditebak oleh dewa? Entahlah, setengah dari perkataan dewa itu omong kosong, kata Cage. Taylor yang mendengar ucapan Cage kemudian berkata bagaimana mungkin itu omong kosong. Itu adalah perkataan dewa. Lalu, bukankah bisa mendengar perkataan dewa itu rahasia? Cage menjawab seolah tidak peduli. Di Puzzle City juga tidak ada kuil. Taylor terlalu tinggi menilai dewa. Dewa juga tidak memberi mereka makan. Masa tiba-tiba ada penyelamat untuk orang yang ada di situasi seperti mereka? Siapa yang akan percaya itu? Cage terlihat kesal. Dan kemudian pembicaraan mereka berujung ketika mereka sepakat untuk minum bir dan makan daging panggang yang akan ditraktir oleh Taylor. Dari kejauhan, Kel masih memperhatikan mereka. Sekarang dia sudah mengingat wajah keduanya dengan jelas. Karena mereka tidak mengenalnya, yang harus dia lakukan hanyalah menghindari mereka. Pada saat itu Hans mendekati Kel dan berbisik kalau dia barusan melihat anak laki-laki tertua keluarga Stan. Kel yang terkejut segera menoleh dan bertanya bagaimana Hans mengetahui orang itu. Hans tersenyum sebelum kemudian dengan bangga mengetuk kepalanya sendiri. Di dalam kepala ini sudah ada semua informasi tentang anak-anak dari keluarga bangsawan. Seorang laki-laki yang memakai kursi roda, dan di kursi roda itu ada ular merah yang melambangkan keluarga Marcus. Jadi tentu saja dia langsung tahu. Kel berkata walaupun Hans tidak terlihat seperti itu, tapi ternyata dia kompeten. Hans tertawa puas dan bertanya apa yang akan Kel lakukan sekarang. Kel berpikir sebentar sebelum memutuskan untuk mengabaikan Taylor. Kel memperhatikan menara batu di depannya yang ternyata biasa saja dibanding perkiraannya.
Dia tidak mengharapkan estetika zaman kuno, tapi karena terlalu biasa, tidak ada yang bisa dijadikan rujukan. Dia mengintip anak-anak kucing yang terlihat muram, karena menurut mereka menara batu itu mengecewakan dan tidak terlihat cantik. Namun, ada seseorang yang tampaknya lebih serius dari yang dibayangkan Kale. Johan melangkah maju dan menundukkan kepalanya seperti sedang membuat permohonan. Sepertinya Johan berharap ingin pulang ke tempat asalnya, pikirnya. Johan dan dia atau Kim Rokso berbeda. Johan tumbuh di keluarga bahagia dan menerima pengaruh positif. Karena itu dia bisa bertahan hidup dari situasi yang memupuskan harapannya dan tetap baik hati sampai akhir. Saat itu Johan tiba-tiba menatapnya dengan serius dan berkata, ada satu hal yang ingin dia tanyakan dan ada satu hal yang ingin dia laporkan. Kale yang agak deg-degan kemudian menyuruhnya untuk bertanya dulu. Tapi dengan polos, Johan hanya bertanya apa Kale tidak membuat permohonan. Kale menghembuskan nafas panjang. Tidak mengira itulah yang akan ditanyakan oleh Johan. Kale lalu menjawab, dia tidak melakukan sesuatu semacam berharap. Ketika Johan bertanya kenapa, Kale melanjutkan, karena nanti dia akan jadi berekspektasi. Hidup tanpa ekspektasi itu nyaman. Kalau diumpamakan dengan menggosok undian, memang kita akan senang kalau mendapatkan 500 won saat berekspektasi akan mendapat 100 won. Tapi kalau mengharapkan 500 won dan yang didapatkan 100 won, pasti akan merasa hampa dan kesal. Saat itu Hans menepuk bahu Kale dan mengacungkan jempolnya. Tuan muda, Anda benar. Di dunia ini tidak ada yang namanya mimpi atau harapan. Kale melihat Hans dan menyuruhnya untuk memandu dengan benar saja. Yang diiyakan Hans dengan ceria, kemudian mengajak anak-anak kucing pergi. Johan lalu melanjutkan dengan laporannya. Dia berkata, sebenarnya naga itu mengikuti mereka sampai ke dalam kota. Pura-pura saja tidak tahu, balas Kale cepat. Kale memperhatikan sekelilingnya. Apa benar anak itu mengikutinya sampai ke sini? Dia memikirkan itu sebentar dan mengajak Johan untuk pergi. Yang tidak diketahui oleh Kale, jejak kaki kecil tiba-tiba muncul di atas pasir, dan naga hitam yang telah menghilangkan sihir tak terlihatnya berada di sana. Keesokan harinya, Kale berencana untuk pergi ke kuburan milik orang yang hidup sampai 150 tahun. Dia juga berkata pada orang-orang yang ada di depannya kalau dia akan pergi dengan Johan saja. Karena kalau dia bilang akan membawa Johan yang adalah orang yang paling kuat sebagai penjaganya, pasti tidak akan ada yang mengikuti. Dia memang harusnya pergi sendiri, tapi mereka tidak akan membiarkannya melakukan itu. Wakil kapten berkata dia mengerti walaupun keningnya terlihat berkerut. Sedangkan Hans segera berkata dia akan menangani para kucing kemudian berbalik pergi dengan bahagia. Seperti sudah menunggu hal itu. Sekarang Kale sedang berjalan bersama Johan memasuki hutan. Johan bertanya apa hari ini juga Kale akan melakukan sesuatu. Kale berbalik menatap Johan. Hari ini juga, kalimat itu bisa-bisa membuat orang mengira dia membuat masalah tiap hari. Dia lalu menunjuk ke arah gunung di kejauhan dan berkata ada sesuatu yang harus dia lakukan di sana. Dan Johan bisa menunggunya di pintu masuk gunung itu. Johan mengangguk mengerti. Kale nyaman dengan sisi Johan yang seperti itu. Karena Johan tidak meragukan apapun yang dia lakukan, pikir Kale sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Johan tiba-tiba memanggil Kale. Berkata besok dia akan pergi. Kale menjawab dia tahu, karena dia yang menyuruh Johan. Johan berkata lagi, dia telah mempertimbangkan hal ini dalam waktu lama. Ada sesuatu yang harus dia katakan. Mendengar perkataan Johan, Kale menduga kalau sepertinya yang ingin dilaporkan Johan kemarin bukan tentang naga. Johan terlihat ragu-ragu sejenak sebelum dengan tegas berkata, Ron adalah orang yang berbahaya. Kale tersentak. Dia tidak mengira Johan akan langsung mengatakan hal itu tanpa basa-basi. Haruskah dia memperlihatkan kalau dia tahu atau pura-pura tidak tahu? Dia berpikir dengan serius. Tapi Kale hanya menjawab dengan singkat. Begitu ya. Karena respon Kale yang seperti itu, Johan bertanya kenapa Kale tidak kaget. Ada bau darah berbahaya yang menguar dari Ron. Dia itu orang yang kuat dan hidup dengan berlumuran darah. Awalnya Johan mengira Kale sudah mengetahui hal ini dan tetap membiarkan Ron tinggal di sampingnya. Kale masih diam menatap Johan. Johan pasti berpikir kalau seandainya dia tahu, dia akan membawa Ron saat menyelamatkan naga.
tapi dia tidak melakukannya. Itu artinya antara dia tidak tahu kekuatan Ron atau dia tidak bisa percaya pada Ron. Tapi karena mustahil dia tidak percaya pada orang yang ada di sisinya selama 18 tahun, Johan akan menyimpulkan kalau Kel tidak tahu tentang kekuatan Ron. Johan berbicara lagi. Sepertinya Kel dan yang lainnya tidak tahu tentang Ron, jadi dia merasa harus mengatakan hal itu padanya. Aku tidak menyangka Ron itu kuat, ucap Kel. Jawaban santai itu membuat Johan bertanya sekali lagi. Apa Kel akan membiarkan Ron tetap tinggal di sampingnya? Ron memiliki kekuatan gelap. Kel menatap Johan, membiarkan tetap tinggal apanya. Dia bahkan sudah berencana untuk segera menempelkannya pada Johan dan membiarkan mereka pergi saat tiba di ibu kota. Tapi tentu saja Kel tidak mengatakan hal yang ada di pikirannya itu. Dia hanya berkata kalau Johan dan Ron sama saja. Dan kemudian melontarkan pertanyaan pada Johan. Kenapa Johan membiarkan Ron begitu saja? Padahal dia tahu Ron memiliki kekuatan yang berbahaya. Pertanyaan tiba-tiba Kel membuat Johan tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu Kel berkata lagi, itu pasti karena Ron tidak berbuat apa-apa pada Johan. Mau bagaimanapun juga, Ron sudah melayaninya selama 18 tahun. Ketika Ron berjalan dengan percaya diri di sisi wakil ketua pasukan yang sangat mengutamakan otoritas, bahkan ketika dia menggantikan pekerjaan Hans, si wakil kepala pelayan pun, mereka tidak marah pada Ron. Karena apapun yang terjadi, Ron mengabdi sebagai pelayan dan mendedikasikan dirinya pada keluarga Count. Apa Johan membenci Ron? Tanya Kel. Itu tidak benar, jawab Johan. Dia hanya merasa sebaiknya Kel mengetahui kalau Ron adalah orang yang berbahaya, jadi dia melaporkannya. Kau atau Ron sama saja buatku. Johan memandang Kel karena mendengar kalimat itu lagi. Kel melanjutkan, terlepas dari itu, bukankah Johan yang juga punya kekuatan besar adalah orang yang berbahaya baginya? Sementara itu di atas pohon yang tidak terlalu jauh, Ron sedang memperhatikan mereka berdua dalam diam. Kel masih berbicara. Untuknya, Johan dan Ron itu mirip-mirip. Selama Ron menjadi pelayannya, Ron itu tidak lebih dari seorang pelayan. Sama seperti Johan yang harus membayar makanan padanya. Dan karena sudah saatnya pergi, Kel segera mengakhiri pembicaraannya dengan bertanya, apa masih ada lagi yang ingin Johan katakan? Setelah itu dia berkata akan pergi dan jangan mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Ron turun dari atas pohon dan bertanya pada Johan. Apa dia mendengar perkataan Kel? Kel adalah anak yang dia ganti popoknya dan dia gendong sampai besar. Ketika Ron mendekat, Johan merentangkan tangannya dan berkata, Kel menyuruhnya untuk jangan mengikutinya dari sini. Aku tahu balas Ron. Pandangan Ron lalu tertuju pada Kel yang berjalan menjauh di balik punggung Johan. Padahal dia ke sini karena Kel meninggalkan anak-anak dari bangsa kucing dan hanya pergi berdua dengan Johan. Benar kata orang, semakin tua hanya akan semakin pelin-pelan. Ron mendesah dan bergumam, percuma dia datang. Sementara itu, Kel sudah berdiri di depan sebuah gua tak jauh dari jalur gunung. Dia tidak menduga pintu masuknya akan sekecil itu. Sepertinya dia harus merangkak untuk masuk, dan pemilihan fashionnya hari itu benar-benar gagal total. Kel menghela nafas panjang sebelum memutuskan untuk merangkak masuk ke dalam gua. Setelah dia berada di dalam, dia bisa melihat gua itu menjadi lebih luas setelah merangkak masuk selama sekitar 5 menit. Kel berdiri kembali setelah gua itu cukup lebar dan dia mulai berjalan lebih jauh. Semakin dia masuk, semakin jelas suara di telinganya. Itu adalah suara hembusan angin. Kel memperhatikan sejenak. Itu melebihi perkiraannya. Anginnya bertiup kencang sampai temboknya hancur. Tanpa bantuan Cage, tidak mungkin Taylor bisa mendapatkan kekuatan ini, pikir Kel. Dia penasaran apa kalau nanti dia mendapatkan suara angin akan keluar suara yang sama seperti itu. Mulai sekarang ini adalah pertempuran dengan waktu. Saat Kel mulai melangkah maju, dia mendengar sebuah teriakan yang terasa mendesak berkata, jangan lakukan, kau akan terluka. Kau itu sangat lemah, kata naga itu lagi sambil mencoba meraih Kel. Tapi naga kecil itu terkejut dan berhenti ketika sebuah perisai dengan sayap perak muncul di depan Kel dan melindunginya dari angin. Dan ketika Kel menoleh padanya, aku cuma lewat saja, kata naga kecil itu memberi alasan. Kel menatap ke depannya lagi. Pada akhirnya, naga itu mengikutinya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikan itu.
Kekuatan angin di tempat ini berubah setiap 3 jam. Setidaknya itu adalah periode di mana anginnya melemah. Dia harus mengakhiri semuanya sebelum kekuatan anginnya berubah lagi. Kel berjalan lagi. Angin kasar berbenturan dengan perisai. Naga hitam melihat Kel. Padahal dia yakin Kel adalah manusia yang lemah. Meskipun perisai itu transparan, itu terdengar seperti angin menerpa perisai logam asli. Naga hitam yang melihat itu penasaran tentang kekuatan yang dimiliki oleh Kel. Kel mulai kesulitan untuk melangkah. Dia sudah menduga, meski anginnya melemah, semakin ke tengah jadi semakin kuat. Meski begitu, dia hanya terdorong sedikit. Dan sepertinya itu tidak cukup untuk menghancurkan perisainya. Kel berencana kalau dia mulai terdorong, dia akan mengurangi ukuran dan pertahanan perisai itu sedikit demi sedikit. Ketika itu dia mendengar suara yang menggema dalam gua. Aku menyesal. Kalimat yang terdengar berulang kali. Ternyata memang terdengar suara sama seperti pohon yang menyimpan perisai. Kel menecakkan lidahnya. Tidak ada satupun kekuatan kuno yang normal. Dia penasaran kenapa Taylor berpikir kekuatan ini sangat berharga. Tiba-tiba kalimat yang dikatakan suara itu berubah. Wahai orang dengan kekuatan yang familiar, aku harap kau tidak memiliki kekuatan ini. Orang dengan kekuatan familiar. Ungkapan itu menarik perhatian Kel. Pada saat yang sama, angin mulai semakin kuat menyapu daerah itu. Angin yang berbenturan dengan perisai transparan membuat suara keras. Suara itu menggema lagi. Apa yang kulakukan tidak ada bedanya dengan mengkhianati teman-temanku. Aku adalah orang yang bodoh. Hanya aku yang selamat dan aku menua. Betapa buruknya aku. Aku berharap semuanya selamat. Tapi harapanku sudah tidak bisa terwujud. Aku hanya merasa pedih dan pedih lagi. Karena itu aku tidak bisa menyelesaikan menaranya. Kel mulai merasa suara itu berisik. Jangankan berharga, dia hanya merengek ingin mati. Dia jadi kesal mendengarnya. Bahkan orang yang mengkritik terasa lebih baik. Suara itu kembali terdengar bersama dengan angin yang semakin kuat. Kekuatan regenerasi ini tidak berguna. Kekuatan itu hanya melindungiku dan tidak bisa membantu apa-apa. Aku ini sampah. Kel menatap menara batu yang semakin dekat. Memangnya kenapa kalau sampah? Padahal dia selamat itu yang terbaik. Bagi Kel, kekuatan yang bisa melindungi itu paling penting. Tersisa 5 langkah lagi ke depan. Suara angin yang berbenturan menjadi lebih kuat lagi. Kel mengecilkan perisainya lagi yang sepertinya akan hancur karena angin. Suara itu kembali lagi dan berkata, meskipun angin memotong tubuhku seperti mata pedang yang tajam, aku tidak akan mati. Pemulihan adalah kekuatan yang terkutuk. Kel melangkah maju sambil menggerutu. Para pemilik kekuatan kuno selalu saja cerewet. Jantungku selalu berdetak, tapi aku tidak bisa berlari. Itu karena aku takut akan kematian. Aku selalu takut akan sakit karena terluka. Dan aku lebih takut akan kematian, akhir dari rasa sakit itu. Ketika Kel mengambil langkah terakhir ke pusat angin itu, di sana sangat tenang. Suara itu masih berlanjut. Aku memilih untuk membuang keyakinanku dan terus hidup. Kel yang sedari tadi hanya menjawab dan menggerutu dalam benaknya, kali ini mengeluarkan suara. Mau keyakinan atau apapun, hidup itu nomor 1, ucapnya. Dia lalu menuju menara batu yang belum jadi dan berjongkok di depannya. Ternyata memang biasa saja. Jadi dia tidak bisa menyusunnya dengan lebih keren. Kel mulai menyusun batu itu satu persatu. Dia mengambil batu hitam terakhir dan dengan lembut meletakkannya di atas menara batu. Lalu pada saat itu, batu-batu hitam itu perlahan berubah menjadi putih dan bercahaya. Kel bangkit dan melihat sekeliling. Anginnya perlahan mereda. Dia mengabaikan suara naga yang kaget di belakangnya. Suara dari kekuatan kuno lagi-lagi terdengar. Dan karena tidak punya pilihan lain, Kel jadi mendengarkannya. Aku berencana untuk bertarung bersama orang-orang itu. Tapi aku tidak tahu kalau aku manusia yang lemah terhadap rasa sakit. Mereka bukan orang-orang yang melayani dewa. Aku baru menyadarinya ketika kami berpisah dan mengurung diriku sendiri. Orang-orang di hutan kegelapan selalu menyebut diri mereka sebagai orang-orang yang melayani dewa. Tapi mereka selalu memberi sesuatu yang tidak enak padaku. Kening Kel berkerut. Sepertinya dia pernah mendengar hal itu di suatu tempat.
Kekuatan kuno masih berbicara. Aku menyusun batu dengan harapan waktu akan berputar kembali. Tapi menara batunya hancur. Aku benci hatiku yang egois mengharapkan kebahagiaanku. Padahal aku tertangkap saat kabur meninggalkan teman-temanku. Egois itu manusiawi, kata Kel menanggapi. Suara itu terdiam. Apa sekarang sudah selesai? Tanya Kel pada menara batu yang sekarang berwarna putih itu. Suara itu batuk sekali dengan canggung dan melanjutkan. Saudara perempuanku juga dulu berkata seperti itu. Padahal dia saudara yang terpercaya dan baik lebih dari siapapun. Suara itu kemudian mulai menangis. Kel memegang kepalanya dengan jengkel. Hal itu bisa membuatnya gila. Sisi kurang ajarmu itu membuatku teringat pada kakak laki-lakiku. Aku sangat iri pada sikapmu yang kurang ajar itu. Kel yang mendengar perkataan itu berpikir, setelah selesai merengek, apa sekarang dia mengajak bertengkar? Tanpa tahu apa yang baru saja Kel pikirkan, suara itu berkata, "Nah, sekarang hancurkanlah. Dengan begitu kau akan menaklukkan batasanmu." Kel tersenyum mendengarnya. Dia telah menunggu kata-kata itu. Dia lalu menendang menara batu itu tanpa ragu. Batu-batu yang menyusun menara itu sebelumnya sekarang terbang menabrak tanah dan dinding. Naga hitam yang sedari tadi mengawasi Kel pun tersentak melihatnya. Manusia yang satu ini sepertinya aneh, pikir naga kecil itu. Namun adegan berikutnya membuat naga kecil itu terkesiap. Sesuatu seperti bola cahaya melayang di tempat menara batu yang baru saja hancur.